Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rumahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Salah satu film yang membuat saya enggan mancing di rawa dan lebih memilih mancing di balong, Nubatur, adalah film berjudul Roach tahun 2007 ini, yang karena besok sore saya harus ke Irlandia untuk dinner bareng Ana de Armas, maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton dan Cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di negara kanguru yaitu Australia, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang jurnalis asal Amerika bernama Pat, dieja Pete, yang baru saja tiba di sebuah tempat terpencil yang merupakan lokasi Wildlife River Cruise atau semacam tempat wisata pelayaran sungai satwa liar, di mana Pat dan beberapa turis pun akan melakukan trip atau perjalanan dipimpin oleh seorang ahli satwa bernama Kate yang memiliki seorang anjing yang ikut juga dalam perjalanan tersebut. Anyone have any questions? Para turis sendiri bermacam-macam rimbanya, ada keluarga yang terdiri dari anak, bapak, dan ibu yang bermaksud liburan, ada solo woman yang hanya ingin menikmati alam sambil mengudud, ada pasangan suami istri yang sedang honeymoon, ada seorang fotografer yang memamerkan kamera DSLR-nya, dan ada juga seorang bapak-bapak yang menabur abu mendiang istrinya yang baru meninggal, sehingga tur ini menjadi semacam tafakur untuk mereka-mereka bisa menikmati nikmatnya, mensyukuri nikmat dan keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Dalam perjalanan mereka sempat terhenti untuk melihat beberapa turis yang sedang memberi makan seekor buaya yang ternyata bisa melompat tinggi, sehingga satu turis pun bertanya kepada Kate tentang apakah mereka aman di atas perahu. Kate pun menjawab bahwa buaya lebih sering hidup di air, maka selama mereka tidak masuk ke dalam air, maka buaya tidak akan berbahaya. Justru yang berbahaya adalah buaya yang hidup di darat, punya hasrat, hawa nafsu tinggi, lapar akan mangsa yang segar, dan yang paling sering jadi korbannya adalah kaum Hawa, termasuk Teh Yuli. Oh my. You'll be right, as long as you don't go in the water. I guess that's how we... Ketika sedang menikmati alam itulah muncul dua pria bergajul yang mendekati perahu Kate dan para turis. Mereka adalah para petugas penjaga satwa di tempat ini yang salah satunya bernama Neil, yang tentu saja sudah sering bertemu dengan Kate, bahkan sudah kenal dekat. Neil yang iseng pun mencoba menggoda Kate di hadapan para turis, sehingga Pat dan kawan-kawan pun sontak membelanya, hingga Neil tak sengaja tercebur ke dalam air setelah Kate berhasil mengerjainya balik. Sorry about that, folks. Masuk ke kawasan sungai tenang yang berada di antara tebing-tebing tinggi, salah satu turis mencoba mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya, yang secara kebetulan tak sengaja melihat ada muncul suar di kejauhan, yang setelah suar kedua muncul dan mereka semua melihatnya, bisa dipastikan bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Alright, we've just seen what looks like an inside fight. Disinilah terjadi sedikit perdebatan ketika Kate ingin mendatangi sumber suara tersebut, sementara para turis ingin langsung pulang saja karena sudah punya schedule sendiri seperti jadwal pemberangkatan pesawat, jadwal makan malam, dan urusan pribadi mereka masing-masing. Tapi nampaknya Kate tetap bersikeras ingin pergi memeriksa tanpa memikirkan bahwa para turis ini adalah tanggung jawabnya yang harus diantar pulang dengan selamat. Namun setelah dibujuk untuk hanya pergi sebentar saja, Pat dan kawan-kawan turis lain pun bersedia untuk mengikuti apa mau si Kate ini. Jalur yang mereka lalui pun mulai sepi dan menyempit, sehingga Kate akhirnya sadar jika titik ini adalah tempat keramat yang jarang dilalui oleh para turis, di mana Pat yang mendengar hal itu pun seketika memiliki firasat buruk, tetapi cukup dipendam dalam pikirannya saja.
Beberapa jam berlalu dan waktu menunjukkan pukul 4:30 sore yang sebentar lagi hari akan gelap. Mereka terlihat sudah benar-benar jauh dari jalur trip yang seharusnya dan mulai memasuki rawa-rawa. Kate yang bertanggung jawab dalam situasi ini pun masih saja optimis untuk menemukan orang yang menembangkan suar tadi. Yang tak lama terlihat ada sebuah perahu yang sudah terbalik sehingga bisa dipastikan jika orang di perahu itulah yang tadi menembakkan suarnya. I suppose that's where the flares came from. Entah kemana orangnya, tapi Kate dan kawan-kawan yang masih melihat hal itu pun tiba-tiba saja dikagetkan oleh seekor buaya yang muncul dan... Melihat ada sebuah pulau kecil di dekat mereka, Kate langsung melajukan perahunya ke pulau tersebut sehingga pada akhirnya Kate dan para turis harus terjebak di sini dan mustahil pulang dengan kondisi perahu yang sudah mengalami kebocoran parah. Mereka mencoba mencari alat komunikasi tetapi tidak berfungsi akibat sudah terendam air. Begitupun dengan ponsel, sinyal tidak muncul sama sekali akibat lokasi terpencil mereka berada saat ini. Well, how will anyone know where we are? Can't sit on this pile of mud waiting to go underwater. Dengan fakta bahwa hari sudah semakin gelap dan air pasang akan menenggelamkan pulau kecil ini, si bapak kumis pun ngide agar mereka semua berenang ke daratan, di mana salah satu turis yang merupakan suami dari si wanita berkacamata ini pun mencoba untuk mencegahnya tepat saat si fotografer mendapatkan respon dari radio, tetapi tiba-tiba... I can hear something. Somebody do something! Everett! Ya, pria tadi pun menghilang dalam sekejap setelah diterkam oleh buaya yang sama. Si wanita berkacamata pun ditenangkan oleh beberapa turis wanita agar bisa mengikhlaskan suaminya. Sementara Pat masih mencoba untuk mencari sinyal tetapi tidak dapat. Akhirnya dia ikut membantu Kate yang sedang mencari pistol suar di dalam kapal. Yang ternyata suar tersebut berada di dalam kotak mengapung di atas air yang jauh dari posisi mereka berada saat ini. A box with the word flares written on the side of it. We're in the middle of nowhere. So we have to stay calm. Kate menjelaskan bahwa tempat ini merupakan wilayah teritorialnya si buaya sehingga mereka semua resmi menjadi target mangsa si buaya yang tidak akan menyerah sampai mendapatkan mereka semua yang dengan semua yang diketahuinya harusnya Kate mikir dulu dipikirin bahwa dirinya menjadi penyebab utama insiden ini terjadi sekaligus bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua turis. Saat sedang kebingungan itulah muncul Neil dan satu kawannya yang datang sambil ketawa-ketawa tanpa tahu apa yang baru saja sudah terjadi sehingga... Neil berhasil selamat sementara kawannya sudah menghilang dan pasti sudah menjadi santapan si buaya dan yang tersisa di atas air hanyalah 2 ekor entog yang sudah mati yang tadinya dimaksudkan untuk memberi makan buaya-buaya yang ada di sungai ini. Singkat cerita, malam pun poek. Bisa dibayangkan betapa resah dan gelisahnya para turis ini harus berada di tempat dan situasi seperti ini yang dengan fakta bahwa air sungai sudah mulai pasang dan akan menenggelamkan pulau kecil ini, Neil akhirnya memiliki ide untuk membawa para turis ke daratan, yaitu dengan cara memanjat tali yang akan dia ikat di seberang ujung pulau ini. One of those trees over there. Masalahnya adalah harus ada orang yang mau untuk berenang ke sana terlebih dahulu yang karena Nailah orang yang paling mengenal tempat ini, dia pun memberanikan diri untuk melakukan itu demi keselamatan semua orang. Bermodalkan tambang senter dan keahlian berenang yang tidak terlalu lihai-lihai amat, Neil pun berhasil mencapai daratan dengan selamat, langsung mengikat tambangnya ke pohon yang agak sudah tua, membentangkannya dengan cukup keras sehingga mereka semua bisa sampai ke daratan tanpa harus anclum atau masuk ke dalam air. Jarak dari pulau ke daratan sebenarnya kalau diperhatikan tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Tetapi karena sebagian dari para turis ini tidak bisa berenang dan jikalaupun itu berenang dan dilakukan secara lama, kemungkinan akan memancing si buaya datang untuk menyergap mereka semua.
Dibantu turis lain, si wanita berkacamata yang suaminya tadi tewas pun akan berangkat duluan. Sesuai instruksi, si wanita pun merayap secara perlahan dengan teknik ala kadarnya, yang ketika dia sudah sampai setengah jalan, si wanita kacamata ini pun mengeluh kelelahan dan tak sanggup jika harus merayap lagi. Padahal Kate dan kawan-kawan sudah mencoba menyemangatinya, sehingga si bapak yang punya anak gadis pun merasa tidak sabaran, yang pada akhirnya dia dan anaknya ikut merayap tepat saat si wanita kacamata masih bergantung di tengah-tengah. Pada momen ini, saya pribadi pun ikut gerget ketika si ibu kacamata malah merengek kelelahan, malah mewek. Padahal dia hanya bertinggal beberapa langkah lagi menuju ke daratan, di mana saat Neil akan membantu, senternya pun tak sengaja terjatuh dan... Setelah Neil menjadi korban selanjutnya, timbul kembali masalah ketika tali dan pohon yang digunakan tak mampu menahan beban sebanyak 3 orang, sehingga mereka bertiga pun harus langsung jatuh masuk ke dalam air. Tapi beruntung karena si buaya sedang sibuk mengurusi si Neil, mereka pun berhasil kembali ke atas pulau. Alhasil korban pun kini menjadi bertambah gara-gara si Om alias ayah dari anak gadis cantik ini, di mana saat Kate akan menariknya dari dalam air, tiba-tiba... Ya, tepat di depan mata kepala anak dan istrinya sendiri, si Om pun dilempar dan dicabik-cabik, lanjut dengan dibawa pergi oleh si buaya untuk disimpan di tempat rahasia yang menjadi tempat penyimpanan stok makanannya selama ini. Si fotografer sendiri tak sengaja menemukan kotak berisi 1 kerat minuman beralkohol, di mana dia merupakan tipikal orang yang kalau lagi mabuk justru kecerdasannya akan meningkat dengan memberikan ide brilian dengan akan membuat sibuk si buaya menggunakan 2 ekor entok atau bebek yang dibawa oleh Neil dan 1 kawannya, sehingga ketika si buaya sedang sibuk-sibuknya, hal itu akan memberikan waktu bagi para turis untuk berenang menuju ke daratan. Setelah para turis berhasil selamat, kini giliran Pete dan Kate yang masih berada di pulau. Pete yang masih sibuk menahan pancingan si buaya pun tiba-tiba dikejutkan dengan si buaya yang tiba-tiba menghilang tepat saat Kate baru saja masuk ke dalam air. Sehingga di tengah situasi urgen seperti itu, Pete pun bermaksud untuk menolongnya, tetapi nampaknya dia sudah terlambat karena Kate sudah menghilang dibawa oleh buaya ganas tersebut. Tersisa Pete dan gugungnya si Kate, dia berteriak mencari para turis lain yang sudah lari jauh mungkin dari tempat ini. Egois memang, tapi wajar demi keselamatan keluarganya masing-masing. Tiba-tiba gugungnya si Kate berlari ke dalam sebuah goa yang ternyata merupakan sarangnya si buaya raksasa. Yang hal itu terbukti ketika banyak sekali jasad korban yang berserakan dengan bentuk tubuh yang sudah hancur tercabik-cabik. Pete berhasil menemukan Kate dan memastikan dia masih hidup meski mengalami luka yang cukup serius. Yang ketika Pete sedang akan menggendongnya keluar dari sarang ini, tiba-tiba muncul si buaya untuk menyantap semua mangsa yang sudah ditangkapnya. Pete menyembunyikan Kate di tempat aman yang sulit dijangkau si buaya, sedangkan dirinya sendiri terlihat duduk senderan di balik pintu yang dengan bermodalkan si bilah kayu dengan ujung yang tajam, si buaya pun menyerenteng untuk menyerang, tetapi... Di luar dugaan, Pete sang jurnalis berita berhasil membunuh si buaya. Setelah semua selesai, barulah tim medis dan bantuan datang. Kate dibawa oleh pihak medis, sementara para turis yang selamat sudah lebih dulu dievakuasi. Sehingga dari kejadian ini Pete bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa liburan ke tempat ekstrim dan jauh dari peradaban adalah suatu ide yang buruk. Peristiwa ini sempat menjadi berita viral pada masa itu dengan narasi seorang turis yang berhasil membunuh buaya ganas, di mana Pete sendiri dikabarkan meninggal dunia 2 hari setelah kejadian itu gara-gara tak sengaja melihat seekor kecoa yang karena kaget dia pun terjengkang ke belakang dan kepalanya terbentur gagang termos dengan cukup keras yang akhirnya membuat dia mengalami gegar otak dan tewas meninggal dunia menemui ajalnya.
Tamat, ending yang cukup membuayakan. Wow, sejak awal ini adalah salahnya si Kate, sudah tahu punya tanggung jawab terhadap para turis, bukannya langsung dibawa pulang, malah dibawa lebih jauh ke tempat yang berbahaya. Memang niatnya baik ingin membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan suar, tapi sebagai seorang pemandu tur yang punya kewajiban, protokol, dan tugas dari perusahaan, harusnya Kate lebih mementingkan dan memprioritaskan penumpangnya, para turisnya, karena jika sudah begini, siapa yang disalahkan? Saya, Pak Samsul, atau Teh Yuli? Ya pasti Ket-Ket juga lah. Alangkah baiknya apabila kita sudah diberi amanat dan tanggung jawab, bereskan dulu kerjaan pertama, baru urus kerjaan selanjutnya. Beresin satu-satu, jangan ngarau kusiku ingin membereskan semuanya sekaligus. Kan itu sangat tidak ecereg sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sudah jelas bahwa jika diberi satu pekerjaan, maka selesaikanlah dengan baik. Jadilah seseorang yang profesional dalam hal pekerjaan atau apapun yang memprioritaskan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban diri sendiri. Namun di luar dari alur film ini ada pula pesan yang bisa kita ambil, yaitu apakah Anda penyayang binatang? Sudah tahu buaya masih saja dipertahankan. Saya John mewakili para buaya darat yang tidak punya modal untuk bertindak, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Balon Helium Alexandra Daddario.